Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan kita di dalam keimanan kepada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan, kita bacakan beberapa hadis dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan membaca hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Almar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung dengan siapa ia duduk bersama. Ya, apabila ia bagaimana menjadikan seseorang itu temannya. Almar'u ala dini khalilihi. Kemudian seorang hamba itu akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Rasulullah sebagaimana ikrar kita bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada dua hadis tentang khatamun nubuwah, tentang tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu, di majelis yang lalu, kita bacakan tentang kisah pohon kurma yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebidang tanah kepada sahabat Salman Al Farisi, sahabat yang berasal dari Persia. Ketika mencari Rasulullah, kemudian ia mendapati bahwasanya ciri-ciri yang terdapat pada Rasulullah itu ternyata sebagaimana yang dikabarkan oleh orang-orang yang biasa membaca hadis-hadis ataupun yang biasa membaca tentang kitab-kitab terdahulu yang bercerita tentang Rasulullah ataupun Nabi yang akan diutus terakhir untuk umat manusia. Salah yang beliau tangkap adalah tidak menerima harta zakat atau harta sedekah, kemudian tetapi menerima hadiah. Begitu juga terdapat khatamun nubuwah, khatamun nubuwah atau tanda kenabian. Adapun hadis yang berikutnya mari kita baca dari sahabat Abu Nadrah. Apa kata beliau? Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal tanda kenabian Rasulullah. Ia menjawab, khatam itu ada di punggung Rasulullah, yaitu daging yang menyembul, daging yang tumbuh di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga hadis yang terakhir,
tentang khatamun nubuwah dari sahabat Abdullah As-Sarjasi. Aku menghadap ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakang beliau. Ya. Jadi sahabat As-Sarjasi ini ternyata sedang ingin tahu, ya, kepo tentang ya tanda kenabian Rasulullah itu. Begitu sampai ia datang kepada Rasulullah, nggak langsung duduk ya di hadapan Rasulullah, tapi ia berkeliling. Dia ingin melihat secara langsung ya tanda kenabian itu. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain juga sudah melihat tanda kenabian itu. Kemudian rupanya Rasulullah membaca ya ataupun sadar tentang ya maksud daripada Abdullah As-Sarjasi. Kok dari tadi ya si Abdullah ini tidak duduk ya, keliling aja di samping Rasulullah begitu, melihat begitu. Ternyata beliau tahu ya, maka beliau melepaskan selendang dari punggung beliau ya. Dilepaskanlah selendang dari punggung beliau, maka terlihat olehku khatam ataupun tanda kenabian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada ya di kedua pundaknya sebesar genggaman tangan. Ya, di sekitarnya terdapat tahi lalat seperti jerawat sebelum aku kembali. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah, lalu aku katakan, wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan ampunannya kepada Anda. Beliau pun menjawab, bagimu juga. Maka orang-orang pun berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memohonkan ampunan untukku. Aku menjawab, ya, juga untuk kalian. Kemudian kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Jamaah rahimakumullah ya, jadi termasuk sifat ya yang baik dari Rasulullah itu ya, yang menjadikan para sahabat itu selalu ingin dekat dengan Rasulullah itu adalah sahabat yang pengertian. Jadi ketika sahabat tadi itu ingin melihat, jadi Rasulullah nggak nanya mau ngapain kamu ya, tidak, tetapi ya ia tahu kalau memang si Abdullah As-Sarjasi ini pingin. Akhirnya Rasulullah dengan sifat pengertiannya ya memperlihatkan kepada beliau tanda kenabian daripada beliau, sehingga beliau menjadi tenang, nyaman ya setelah melihat ya tanda kenabian tersebut. Juga di dalam hadis yang lain, jamaah rahimakumullah ya, yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah ya kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adab ataupun sifat yang begitu agung ya, begitu pengertian kepada sahabatnya. Pernah diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiba-tiba di dalam masjid itu mencium bau kentut ya, mencium bau kentut ya begitu. Kemudian ya Rasulullah bertanya ya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang hadir di majelis pada saat itu ya, nanti yang kentut wudu ya, soalnya kentut itu membatalkan wudu. Nanti ketika ingin sholat isya ya segera wudu kembali gitu. Tetapi ternyata tidak ada satu orang pun yang keluar untuk berwudu ya. Sampai Rasulullah mengatakan nanti yang kentut wudu ya gitu, sampai 3 kali begitu. Tetapi ya tidak ada yang keluar dari Masjid Nabawi pada saat itu, satupun di antara para sahabat itu yang keluar untuk berwudu. Mungkin malu, begitu, karena di banyak orang tiba-tiba ya, begitu. Ya ibaratnya kita barangkali di sini ya, tiba-tiba di majelis ini bawa kentut ya. Mungkin ya. Kalau kita karena bukan Rasulullah, siapa sih ya kentok ya, misalkan di dalam masjid. Begitu jamaah rahimakumullah ya. Kok di dalam masjid kok kentut, misalkan bau lagi, habis makan apa ini, itu jamaah rahimakumullah ya. Akhirnya tapi Rasulullah SAW pengertian kepada sahabatnya itu, artinya Rasulullah dalam hatinya mungkin tidak nyaman ataupun malu ya. Akhirnya Rasulullah SAW ya, karena tidak ada sama sekali yang berdiri untuk wudu ke belakang ya, akhirnya Rasulullah mengatakan
Semua yang ada di masjid ini wudu, kata Rasulullah SAW ya. Gitu. Kalau kita itu pasti dicari itu ya, siapa saya kentok dia, marah nah ya misalkan soal itu. Tapi Rasulullah tidak ya. Rasulullah sangat pengertian kepada sahabat-sahabatnya ya, barangkali supaya tidak ya merasa tidak nyaman. Betul, nanti takutnya pulang dari betul, nah saya kentok ya. Misalkan begitu jamaah rahimakumullah. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan siapapun yang ada di masjid ini ya silahkan semuanya berwudu ya. Akhirnya ya Rasulullah SAW mendengar perintah Rasulullah itu, akhirnya semuanya wudu dan semuanya aman. Jamaah rahimakumullah, tidak ada yang merasa tidak ada yang merasa malu, tidak ada yang merasa sungkan ya. Begitu ya sifat pengertiannya Rasulullah SAW itu kepada sahabat-sahabatnya begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah ya, mari kita baca satu atau dua hadis tentang rambut Rasulullah ya. Bagaimana ya rambut Rasulullah itu. Hadis yang pertama, hadis yang ke-24 ya, dari sahabat Anas bin Malik ya, sahabat Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini jamaah rahimakumullah ya adalah seorang sahabat kecil yang memang diserahkan oleh orang tuanya untuk menjadi pelayannya Rasulullah dari umur 10 tahun selama 10 tahun ya. Dari umur 10 tahun itu ya Anas bin Malik ini sudah ya bersama Rasulullah, sama orang tuanya, wahai Rasulullah, anakku ini meskipun kecil sudah aku serahkan kepada engkau untuk hidup bersama engkau, melayani engkau ya. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah membiarkan kaki Rasulullah itu menyentuh tanah kecuali setiap ya Rasulullah itu akan berjalan ataupun akan mengambil sandalnya ya pasti sudah aku sediakan ya di tempat sehingga Rasulullah tidak sulit-sulit lagi ya mencari sandalnya, seolah aku tidak ingin ya kaki beliau yang mulia itu menyentuh tanah, kata beliau. Jadi sandalnya itu sudah disediakan terlebih dahulu sebelum Rasulullah itu ya mencari-cari sandalnya jamaah rahimakumullah begitu. Saya pernah melihat seorang kiai ya, seorang ulama ya di Sumeneb ketika mengisi pengajian itu, jadi ternyata ada ya muridnya itu yang sudah berkhidmat kepada beliau itu, ketika habis ngisi pengajian turun dari panggung langsung disediakan sandalnya jamaah rahimakumullah. Ya mungkin ia berharap seperti ya, Anas bin Malik yang menyediakan sandal Rasulullah. Sebagaimana kata Anas bin Malik ya, aku tidak pernah ya membiarkan Rasulullah itu kebingungan mencari air ketika akan wudhu, pasti sudah aku sediakan, kata sahabat Anas bin Malik. Apa kata sahabat Anas bin Malik yang hidup bersama Rasulullah? Rambut Rasulullah itu mencapai pertengahan kedua telinganya ya, berarti agak panjang jamaah rahimakumullah ya. Tidak sebagaimana rambut-rambut kita, karena memang pada dahulu ya kebiasaan rambut ya orang-orang Quraisy itu memanjangkan rambutnya, rambut Rasulullah. Dan ini kembali kepada al-urfu ya. Al-urfu itu di dalam Islam namanya kebiasaan ya setempat jamaah rahimakumullah. Jadi hukum ini dikembalikan kepada kebiasaan setempatnya. Karena pada saat itu memang kebiasaan setempatnya adalah rambutnya sampai telinga, panjang ya, tidak sebagaimana kita. Begitu. Mencapai pertengahan kedua telinganya ya. Begitu juga hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ya jamaah rahimakumullah ya. Seperti biasa hadis Ibunda Aisyah itu adalah hadis yang terjadi di dalam rumah Rasulullah ya. Begitu. Aku pernah mandi bersama Rasulullah dari satu wadah air jamaah rahimakumullah ya. Begitu kemesraan Rasulullah SAW ya, ternyata ada sunnah untuk suami istri untuk mandi bersama dengan istrinya jamaah rahimakumullah ya. Begitu. Yang ini juga barangkali bisa dipraktekkan oleh ya kita semuanya ya sebagai sunnah ya. Mungkin ya kita tidak terbiasa, ternyata itu Rasulullah mengajarkan jamaah rahimakumullah ya. Mandi dalam satu wadah. Kata Ibunda Aisyah, beliau ya. Oh, ini juga yang ditolak oleh Panji Gumilang jamaah rahimakumullah ya. Masa hadis-hadis tentang, katanya malah hadis tentang rumah Rasulullah itu kan privasi jamaah rahimakumullah. Begitu. Ternyata dia salah paham barangkali ya.
Karena memang semua gerak-gerik Rasulullah, semua yang berkaitan dengan Rasulullah itu adalah sunnah. Jamaah rahimakumullah, artinya ya itu adalah ya perintah secara langsung ataupun tidak langsung ya, sebagaimana sunnah itu pengertiannya adalah ya apa yang disandarkan kepada Rasulullah baik perkataan maupun perbuatan. Kata Ibunda Aisyah, beliau memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai di pundak ya, dan tidak sampai di bawah daun telinga ya. Jadi sesuai dengan hadis yang tadi, jadi agak panjang, dipanjangkan oleh Rasulullah SAW sampai pertengahan daun telinganya. Sebagaimana tadi saya sampaikan sebagai penutup itu tadi ya, bahwasanya itu al-urfu ya. Al-urfu itu salah satu dalil di dalam agama Islam, yaitu kebiasaan setempat. Contoh al-urfu itu juga jamaah rahimakumullah ya, sebagai supaya ada gambaran ya bagaimana dalil itu ya diterapkan. Jadi Rasulullah SAW itu ya pernah mengatakan kepada para sahabatnya yang ingin menikah ya, menikahlah meskipun maharnya hanya ya cincin dari besi, jamaah rahimakumullah, kepada salah seorang sahabat. Menikahlah ya meskipun maharnya cincin dari besi. Begitu juga, tetapi di tempat yang lain ataupun di kesempatan yang lain, Rasulullah itu kalau memberi mahar kepada para istri-istrinya itu banyak, jamaah rahimakumullah ya. Ada yang 80 ekor onta, ada yang 100 ekor onta, begitu. Akhirnya muncul pertanyaan di kalangan para ulama, sebenarnya ya mahar Rasulullah itu seberapa, begitu. Seberapa banyaknya, seberapa sedikitnya. Kok soalnya Rasulullah mengatakan ya, Rasulullah sendiri maharnya 100 ekor onta, 80 ekor onta, emas dan lain sebagainya. Tapi di kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ya meskipun cuma ya khatam min hadid. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, aulim walau bisa. Bikinlah acara walimah meskipun kamu menyembelih seekor kambing kecil saja. Ya rahimakumullah ya. Kalau ibu saya ini kan nggak mungkin kambing kecil ya, minimal ya 5 ekor onta lah disembelih kalau walimah anaknya misalkan ya, begitu. Tapi Rasulullah mengatakan seperti itu ya. Akhirnya itu dikembalikan ya kepada kebiasaan setempat, begitu. Maksudnya apa? Kalau di Sumeneb barangkali ya wanita diberikan mahar 1 juta sudah cukup ya, cukup, kurang banyak. Banyak kelu lah, Allah. Saya kira cukup ya. Ternyata terlalu banyak ya, begitu. Terlalu banyak. Iya Mas Endo, terlalu banyak ya. 100.000 ya. Iya, begitu. Tetapi kalau saya pernah tinggal di Pangkep namanya, di Sulawesi Selatan itu memang ada kebiasaan setempat itu bukan mahar, namanya uang panai ya, kalau tahu mungkin. Jadi sebelum mahar itu ada uang yang memang deal-dealan antara kedua belah pihak, begitu. Tergantung nanti wanitanya itu seperti apa, begitu. Kalau dulu sekitar 15 tahun yang lalu, jadi ada kriterianya. Misalkan PNS, begitu, sertifikasi, sarjana, ya cantik dan lain sebagainya, itu dahulu sudah di angka 35 juta sampai 50 juta itu di luar maharnya. Jadi itu kebiasaan setempat, jamaah rahimakumullah. Istilahnya namanya uang panai. Jamaah rahimakumullah. Jadi akhirnya dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Ya, ada juga bahkan yang maharnya barangkali ya uang 100.000 ataupun yang lain sebagainya. Yang penting bernilai, jamaah rahimakumullah ya, bernilai di hadapan wanita tersebut. Jamaah rahimakumullah, yaitu tadi ya tentang khatamun nubuwah, kemudian bab ya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bukannya nanti setelah ternyata Rasulullah rambutnya panjang ya, berarti saya panjangin juga ya, enggak, karena memang pada saat itu kebiasaannya adalah memanjangkan rambut ya. Kalau di sini kan tidak ya, biasanya ya rambutnya dicukur tipis-tipis biasanya. Itu yang bisa kami sampaikan, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.